Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Fera Zahra dari nomor absen 6 kelas 10E SMA N7 Kelas 1 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, mari kita mempelajari mengenai teks hikayat. Mari mempelajari tentang hikayat. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum sih apa itu hikayat? Jadi, kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab yaitu haka. Haka ini memiliki arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Ini menurut Berit pada tahun 1985. Sastra hikayat adalah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar ceritanya berkisar dalam kehidupan istana atau istana sentris dan mencakup prosa panjang. Tujuan dari hikayat ini untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, dan untuk merayakan pesta. Selanjutnya ciri-ciri dari hikayat. Yang pertama fiksi, yang dimana hikayat ini merupakan cerita khayalan dan tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Lalu selanjutnya anonim. Hikayat ini tidak diketahui siapa penulisnya. Dan yang ketiga, istana sentris atau berpusat di lingkungan istana. Keempat, prologis. Prologis ini artinya mustahil atau tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin ini dapat diceritakan melalui suatu kesaktian atau kepahlawanan dari tokoh yang ada di cerita hikayat. Dan yang terakhir, bahasa arkais. Bahasa arkais merupakan istilah yang jarang dipakai. Sebagai contoh, hatta. Hatta memiliki arti kemudian. Lalu upeti yang artinya pajak, titah yang artinya perintah, sesumber yang artinya mengumbar, dan digocoh yang artinya ditinju. Selanjutnya struktur teks hikayat. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, keempat resolusi, kelima koda. Abstraksi adalah gambaran besar dari cerita. Bagian ini akan dikembangkan untuk menjadi suatu peristiwa. Orientasi adalah bagian pengenalan tempat, latar, waktu, tokoh, suasana, dan peristiwa. Komplikasi adalah urutan kejadian yang mengarah ke puncak masalah. Resolusi adalah bagian penyelesaian dari konflik yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir koda yang berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya bentuk hikayat. Bentuk hikayat dapat berupa cerita rakyat, roman, epos, tambeh, dan cara. Cerita rakyat digambarkan dengan jenaka, bercerita tentang asal-usul tempat atau benda yang akan diceritakan. Roman itu berkisah tentang romansa, kisah cinta, dan juga kisah rumah tangga. Lalu selanjutnya epos. Epos ini berkisah tentang kepahlawanan seseorang. Lalu tambeh bercerita tentang pedoman hidup yang dimana dapat dijadikan sebagai amanat. Dan yang terakhir ada cara. Cerita ini berfokus pada tokoh yang terpuji. Selanjutnya ada jenis hikayat. Jenis hikayat dibagi menjadi dua, yaitu historis dan juga isi. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai historis terlebih dahulu. Historis ini terdapat histori Melayu, yang dimana pada umumnya kental akan unsur agama Islam. Contohnya, yaitu hikayat Hang Tuah. Lalu selanjutnya India, yang dimana memiliki unsur keagamaan yaitu agama Hindu. Dan kisah utamanya yaitu adalah hikayat Hindu.
Contoh ceritanya adalah hikayat Perang Pandawa. Lalu selanjutnya Jawa, yang dimana Jawa ini terdapat gabungan antara India dan Arab, sehingga hikayat ini akan dipengaruhi oleh agama Islam dan Hindu. Contohnya adalah hikayat Indrajaya. Dan yang terakhir tentang Arab Persia. Mayoritas agama Arab adalah beragama Islam, sehingga hikayat yang diceritakan akan membahas mengenai agama Islam. Contoh hikayatnya itu adalah hikayat 1001 Malam. Lalu lanjut ke bagian isi. Pada aspek isi terdapat sejarah, yang dimana hikayat ini seringkali berkisah tentang tokoh atau kejadian bersejarah. Meskipun begitu, hikayat ini tetap bersifat fiksi. Lalu selanjutnya biografi. Biografi ini hanya fokus pada seorang tokoh. Lalu agama, yang menceritakan tentang tokoh agama, peristiwa keagamaan, ataupun nilai-nilai yang diajarkan oleh agama itu. Lalu selanjutnya cerita. Cerita ini menekankan pada kisah yang akan diangkat. Dan yang terakhir ada peristiwa. Hikayat peristiwa menceritakan tentang sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi, tapi dengan penggambaran yang dramatis, sehingga dramatis ini bisa disebutkan sebagai suatu hal yang fiksi atau tidak nyata. Oke, selanjutnya ada unsur hikayat. Unsur hikayat yang pertama ada dari unsur intristik, di mana terdapat tema, yaitu dasar cerita yang cakupannya masih luas sebagai fondasi cerita. Lalu ada tokoh atau penokohan. Di sini terdapat sifat, karakter, atau watak yang bisa disampaikan dengan pertama, dialog, kedua dengan tindakan, ketiga dengan uraian langsung, keempat itu dengan dialog dari tokoh lainnya. Lalu amanat. Pada unsur hikayat terdapat amanat atau pesan moral atau kalimat bijak yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Lalu gaya bahasa, yang dimana terdapat berupa majas perbandingan, penegasan, pertentangan, dan sindiran ataupun majas lainnya. Lalu ada alur. Alur di sini dapat mundur, maju, atau campuran antara maju dan mundur. Dan ada latar. Latar di sini akan menceritakan mengenai tempat, waktu, dan suasana dari cerita tersebut. Dan yang terakhir ada sudut pandang, yang dimana terdapat sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga yang serba tahu. Lalu selanjutnya unsur ekstrinsik, yang dimana terdapat nilai-nilai dari teks hikayat tersebut. Selanjutnya nilai sosial, yaitu relasi antar manusia. Nilai agama, kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhannya. Dan terakhir nilai budaya, yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Oke, dan selanjutnya ada kebahasaan hikayat. Hikayat terdapat kebahasaan itu kata penanda masa lampau. Contohnya dahulu kala, pada zaman dahulu, dan Alkisah. Dan ada juga terdapat kata arkais, yaitu istilah yang jarang dipakai. Lalu terdapat konjungsi di awal kalimat, contohnya maka, hatta, dan syahdan. Dan pastinya terdapat pronom bina persona. Pada contoh ini terdapat persona orang ke-1 sebagai tunggal, yaitu aku, saya, dan hamba, dan sebagai jamak itu adalah kami. Orang kedua, Anda, kamu, dan Ananda sebagai tunggal, dan jamak sebagai kalian. Dan yang orang ketiga terdapat dia, ia, beliau sebagai tunggal, dan yang jamak adalah mereka. Dan terakhir adalah majas. Majas di sini yang digunakan ada metafora, ada personifikasi, simile, hiperbola, dan antomasia. Dan majas yang jarang kami dengar atau jarang kalian dengar adalah majas antomasia. Jadi majas antomasia ini adalah majas julukan. Contohnya adalah si miskin dan si kutu buku.
Untuk lebih mengerti mengenai kebiasaan hikayat, mari kita mempelajari lebih lagi. Jadi, kebiasaan hikayat itu terdapat kata arkais, yaitu kata-kata yang berhubungan dengan masa lalu, kuno, dan tidak lazim dipakai pada masa kini. Dan juga terdapat konjungsi temporal, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan urutan kejadian. Selanjutnya terdapat majas simile, yaitu majas perbandingan dua hal yang berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Lalu majas antonomasia, yaitu majas yang menyebutkan sesuatu bukan dari namanya, melainkan dari sifatnya. Contohnya tadi, si kutu buku. Dan yang terakhir adalah majas hiperbola, yaitu majas yang mengandung pernyataan berlebihan untuk meningkatkan kesan terhadap situasi, benda, atau orang tertentu. Dan ini adalah contoh hikayat Panji Semirang. Teman-teman bisa membacanya untuk mempelajari lagi mengenai teks hikayat. Nah, itu dia teman-teman mengenai materi hikayat. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.